Ya, selamat pagi Pak. Nah, ini saya akan menerangkan Pak ya, itu yang apa namanya super driver skill. Jadi super driver skill ini sudah diatur dan diarahkan manajemen supaya driver tersebut menjalankan SOP. SOP tersebut dengan bertujuan keselamatan driver Pak ya. Nah, ini yang dinamakan super driver skill. Lanjut di gambar kedua Pak. Ini daily inspection coal diesel. Unit kita itu rata-rata diesel. Coal diesel itu double kata tema ya. Cuman ada yang di daerah-daerah tertentu itu masih menggunakan engkel ya, ada yang menggunakan fuso. Nah, cuman di Jember maupun Bali itu coal diesel semua. Lanjut di gambar ketiga Pak. Nah, gambar ketiga itu metode pengecekan kendaraan ya. Metode pengecekan kendaraan itu body diambil dari kata yang paling gampang diingat Pak ya, balok. Jadi misal saya tanyakan atau saya sidak metode pengecekan kendaraan apa, balok. Nah, jadi B nya itu dari kata ban dan body. Jadi Pak Sugianto nanti kalau misal mau menjalankan unit diperiksa dulu Pak ya, body unit itu kondisinya bagaimana ya. Terus ban serep itu kondisinya bagaimana, ada apa enggak, seperti itu Pak ya. Soalnya dulu pernah driver itu tidak mengecek ban kendaraan, di tengah jalan ban serepnya itu jatuh ya, sehingga siapa yang bawa itu harus bertanggung jawab Pak. Jadi dia repot-repot mencarikan ban untuk menggantikan. Terus body ya, semisal ada kerusakan, sudah diketahui ada kerusakan sebelum saya bawa, berarti segera lapor. Tapi kalau sudah pulang terus ada kerusakan, berarti ya harus bertanggung jawab Pak Sugianto. Nah, itu dicek dulu ya Pak ya. Terus air radiator, periksa air radiator, air wiper, dan kebocoran sambungan selang. Itu kita dicek dulu Pak, di waktu menghidupkan kontak pertama kali itu kan ada indikator air Pak ya. Itu dicek, bila mana indikatornya menunjukkan kekurangan ya harus diisi Pak. Terus listrik, aki itu dicek ya setiap kali. Kayak kemarin kan waktu saya tes itu kan suruh melihat aki ya, dikarenakan kita apakah akinya tuh kondisinya bagi yang apa, kawalnya itu apa kendor apa enggak, takutnya terjadi ngefoam waktu starter pertama, ngefoam efeknya nanti aus, lama-kelamaan aus di tengah jalan tidak bisa di starter karena keausan tersebut ya. Terus selalu periksa lampu-lampu, mulai dari lampu yang depan sebelum berangkat, biasakan periksa lampu karena lampu itu penting saat ada di jalannya. Terus oli, indikator oli itu juga dicek. Kalau misal indikatornya itu menunjukkan kurang, yaitu segera ditambahi, tapi dilihat dulu, nggak usah kita buka dulu tapi apakah ada rembesan apa enggak. Berarti kalau ada rembesan di bawah mobil, bawah mesin, itu berarti olinya berkurang. Terus penambahan oli Pak ya, ini mohon diingat, penambahan oli itu di angka 5.000 km itu nanti akan diajukan di sistem Flatify ya. Flatify nanti kalau sudah aktif itu akan diberikan sistem Flatify ya. Makanya kalau saya tanya HP harus minimal RAM 4, yaitu karena sistemnya itu minta HP yang Android-nya Android 10 RAM 4. Terus penambahan 5.000, terus pergantian oli di angka 10.000. Tapi itu saling konsultasi, biar tidak lupa saling konsultasi dengan pihak bengkel. Di sana mungkin akan bengkel tersendiri, dan di Jember ada bengkel biasanya malam. Terus kelengkapan dan kertas, nah, ini yang sering Pak ya. Kita bekerja di sini, misal sudah aktif, harus sudah pakai seragam, jangan lupa ID card. Terus yang kedua, jangan lupa bawa HP, SIM selalu diperiksa, dan KTP. Soalnya takutnya SIM-nya itu mati, terus HP, dan selalu bawa CSS-an. Terkadang kita membutuhkan charger. Terus periksa Pak ya, nanti akan ada dashboard. Di dashboard itu urutan toko A, B, C, D. Nah, itu diperiksa
ya harus sesuai dengan gembok Pak ya. Gembok samping dan belakang tuh harus berarti toko yang di dashboard itu A, yang gembok berarti samping A, sesuai. Jadi A B C D, gemboknya A B D. Kayak kemarin itu ada driver baru dari Jember itu ya enggak meriksa ya karena baru, mungkin lupa lah karena nggak biasa. Itu tokonya A B C D, gemboknya dari belakang A B C D ini. Seharusnya bongkar depan terus mungkin sulit, mungkin susah driver Pak ya. Terus diperiksa yang ada di dalam dashboardnya itu harus diperiksa toko ya Pak ya. Di Bondowoso itu ada toko HSCK, Bos Cokro Bondowoso mungkin Bos Cokro. Dan di Jember ada toko Bos Cokro juga dengan inisial HCTO dengan HSCK. Kalau HSCK itu Bondowoso, HCTO Jember. Itu sering driver itu lupa Pak, karena ya itu beban yang ada di rumah dibawa ke pekerja, jadi tidak fokus. Seharusnya bongkar Bondowoso, dia bongkar Jember. Sudah nyampe Bondowoso, nyampe terus ke Jember, ternyata tokonya Bondowoso, dia balik lagi. Lah itu jarak dari Jember ke Bondowoso, karena dia balik lagi itu akan dibebankan biaya BBM, akan dibebankan ke driver karena kelalaian tersebut lah ya. Dan akan diberlakukan punishment ya. Jadi harus fokus ya, jangan jalan itu karena di jalan pikiran itu jangan dibawa, pikiran yang berat ya jangan dibawa ya, karena beresiko Pak. Terus defensive driving, jadi saya peduli keselamatan, ini tetap ingat karena apa, ada keluarga yang ada di rumah ya Pak. Tuh. Terus lanjut di gambar kelima Pak, defensive driving ini ya. Misal aku biasanya sidak ke driver itu yang ada di toko harus mengerti defensive driving. Apa defensive driving itu? Perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety. Jadi metode safety itu apa? Contohnya banyak Pak, mulai dari masang sabuk pengaman, terus pengecekan metode balok itu ya juga metode safety, fokus akan berkendara itu juga metode safety, dan berdoa maupun membaca sholawat itu juga metode safety, karena berdoa itu yang memberikan, yang kuasa yang memberikan, kita meminta ya. Jadi perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Nah, apa tujuan defensive driving? Tidak menjadi penyebab kecelakaan. Yang kedua, tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga, tidak terlibat dalam kecelakaan. Nah, ini yang di poin mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Jadi defensive driving itu ya metode safety-nya itu tadi apa? Kita kembali lagi di poin pengecekan kelengkapan dan kertas Pak. Kelengkapan dan kertas itu nanti akan ada di sistem Flatify Pak ya. Sistem Flatify semisal bawa unit R008, nah, itu di sistem Flatify ini apakah ada terkendala unitnya tersebut, remnya ini terkendala apa enggak. Jadi harus mengerti, kalau semisal pas waktu dibawa Pak Sugianto remnya bermasalah, itu segera diajukan bila mana tidak belum diajukan. Tapi kalau belum diajukan, kalau semisal sudah diajukan, ini nanti saya langsung konfirmasi dulu ke dispatch, Pak ini remnya bermasalah tapi sudah diajukan tapi kayaknya belum diperbaiki. Nah, jadi harus seperti itu Pak, soalnya kalau terjadi rem blong itu beresiko Pak. Rem itu harus benar-benar kondisi baik ya. Tapi ya itu biasakan periksa di sistem Flatify apakah biasanya di seri group ataupun di sistem itu terkendala apa enggak, soalnya biar berbicara salahnya ya, terjadi eksiden kalau sudah di sistem Flatify sudah diajukan berarti bukan salah driver Pak. Jadi operasional itu yang akan disalahkan, jadi tidak sepenuhnya driver itu bertanggung jawab. Iya berarti ya, dengan tujuan defensive driving itu semuanya kan tidak Pak, berarti ya jangan kecelakaan, susah Pak, kata istri ya. Itu Pak ya ini. Jadi seperti itu ya. Terus contoh potensi kecelakaan di sini yang berpotensi kecelakaan itu
yaitu kembali lagi di rem tadi ya, tanjakan maupun turunan itu berpotensi kecelakaan. Makanya kita harus mengecek kondisi unit sebelum berangkat. Terus yang gambar kedua ada gambar ibu-ibu yang lighting kanan, ternyata dia belok ke kiri, dan ibu-ibu lighting kiri ternyata dia belok ke kanan. Itu kita harus jaga jarak aman, Pak ya. Kita boleh melakukan klakson ke ibu-ibu itu, tapi jangan sampai dia marah gitu Pak ya. Terus yang ketiga ada gambar ada jalur utama maupun ini Bapak ada yang tidak di jalur utama. Jadi biasakan dahulukan yang ada di jalur utama dulu, baru Pak Sugianto mengikuti yang dari belakang ya. Kalau Pak Sugianto mendahulukan dulu, nanti yang jalur utama ini akan teriak ya kalau dia ngikut ngerem. Kalau tidak ngikut ngerem itu akan mengakibatkan eksiden ya, Pak. Nah, terus lagi di poin ini Pak, di gambar ada truk bermuatan lebih. Bermuatan lebih itu sampean harus jaga jarak aman. Takutnya barangnya muatannya itu jatuh menimpa unit yang dibawa Pak Sugianto ya. Kita harus jaga jarak. Terus yang gambar yang kelima, ada sekarang pengendara motor bapak-bapak itu menyalip. Kita tidak tahu ya, tiba-tiba dia menyalip terus nikung lintasan kita. Nah itu kita harus awasi, di poin ini harus awasi kondisi sekitar ya Pak ya. Harus sering fokus ya Pak. Terus lanjut di gambar ketujuh Pak, 5 langkah dasar defensive driving di jalan. Jadi pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman zona mengemudi, selalu awasi kondisi sekitar. Ini saat ini harus selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, hindari distraksi dan paham marka ya. Nah, kalau sampean ini sudah defensive driving, jadi safety-nya berkendara ya ini mulai dari pahami dinamika,